Tolong, apa ada orang di sana? Tolong, selamatkan aku. Tetap diam. Di sebuah outlet di Amerika, sebuah insiden yang benar-benar mengejutkan telah terjadi. Seorang wanita Amerika berambut pirang biasa yang sedang berbelanja, kini terperangkap di bawah seorang pria Indonesia, tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa berteriak minta tolong. Namun, semakin dia meronta, pria Indonesia itu justru menyuruhnya untuk tenang. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Mari kita dengarkan kisahnya bersama. Halo, namaku Erika. Aku tidak pernah memimpikan kehidupan yang biasa seperti orang lain. Mungkin, aku bahkan tidak punya waktu untuk memimpikannya. Meskipun aku seorang wanita Amerika biasa berusia 26 tahun, hidupku tidaklah biasa. Perceraian orang tuaku saat aku berusia 16 tahun adalah awal dari segalanya. Setelah itu, perlahan tapi pasti, aku menjadi tulang punggung keluarga. Ayahku, meskipun sudah menikah lagi, sesekali masih memberikan bantuan finansial, tetapi jarak di antara kami semakin terasa setelah ia memiliki keluarga baru. Ibuku tidak bisa bekerja lama karena radang sendi kronis, bahkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari pun menjadi sulit. Adikku, Ashley, masih seorang mahasiswi. Dia anak yang cerdas dan ceria, tapi biaya kuliah dan biaya hidupnya menjadi tanggung jawabku. Erika, kau lembur lagi hari ini? Tanya Jennifer, rekan kerjaku, saat aku bersiap-siap meninggalkan kantor. Tidak. Hari ini aku pulang lebih awal, jawabku dengan senyum tipis. Aku baru saja dapat bonus. Kantor akuntan tempatku bekerja memang kecil, tapi stabil. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk hidup, dan sesekali kami mendapatkan bonus. Bonus kali ini terasa istimewa. Ulang tahun adikku, Ashley, yang ke-20 sudah dekat. Di dalam bus, aku melamun sambil menatap keluar jendela. Ashley adalah satu-satunya pelipur lara dan alasan keberadaanku. Aku bisa menahan semua kesulitan ini karena adikku selalu menyambutku dengan senyuman. Aku ingin sekali membuat hari ulang tahunnya menjadi istimewa. Setibanya di rumah, Ashley mengangkat wajahnya dari meja tempat ia belajar. Kakak? Kenapa pulang cepat sekali? Tanyanya dengan ekspresi terkejut. Pekerjaan selesai lebih awal, sudah makan malam? Sudah, bersama ibu tadi. Ibu baru saja masuk ke kamar, jawab Ashley. Aku mengintip ke kamar ibu dengan pelan. Ibu sudah tertidur lelap. Mungkin karena pengaruh obat, akhir-akhir ini ia selalu terlihat lelah. Aku kembali ke ruang tengah dengan helaan napas. Kakak baik-baik saja? Tanya Ashley dengan tatapan khawatir. Ya, tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah, aku memaksakan senyum. Sebenarnya, aku selalu lelah. Bekerja seharian di kantor, lalu pulang untuk merawat ibu dan mengurus pekerjaan rumah. Akhir pekanku habiskan untuk bersih-bersih, mencuci, dan menyiapkan makanan untuk seminggu penuh. Saat teman-temanku berkencan atau menikmati pesta, aku di rumah mengatur buku kas. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, aku berpikir. Hadiah apa yang harus kubelikan untuk ulang tahun Ashley? Adikku selalu menginginkan tas bermerek itu. Tas yang dimiliki hampir semua teman kampusnya, yang selalu membuat Ashley iri. Harganya memang memberatkan, tapi dengan bonus kali ini, rasanya cukup. Keesokan harinya, aku bekerja lebih giat dari biasanya di kantor. Pukul 6 sore, begitu jam pulang tiba, aku segera membereskan mejaku. Apa ada janji mendesak? Tanya atasanku. Tidak, Pak. Saya mau pergi membeli hadiah ulang tahun untuk adik saya, jawabku jujur. Oh, begitu. Kakak yang baik. Cepatlah pergi. Atasanku mengangguk dengan senyum ramah. Di dalam bus menuju outlet di pinggir kota, hatiku terasa berdebar-debar. Rasanya menyenangkan bisa memilih hadiah untuk seseorang setelah sekian lama. Membayangkan wajah bahagia Ashley membuatku tersenyum. Saat tiba di outlet, hari sudah lewat pukul 8 malam. Toko-toko buka sampai pukul 10, jadi aku punya cukup waktu. Aku bergegas mencari toko yang kutuju. Begitu masuk, lampu yang gemerlap dan suasana mewah menyambutku. Aku melihat sekeliling, orang-orang dengan pakaian yang jauh lebih modis dariku sedang menikmati belanja. Sesaat, aku merasa malu dengan jaket dan celana jeans tuaku, tapi aku segera menepis perasaan itu. Ada yang bisa saya bantu? Seorang pramuniaga bertanya dengan ramah. Saya mencari tas untuk hadiah adik saya yang mahasiswi, jawabku dengan percaya diri. Dengan bantuan pramuniaga, aku melihat beberapa tas. Akhirnya, aku menemukan desain yang sepertinya akan disukai Ashley. Saat melihat label harganya, ternyata sedikit lebih mahal dari perkiraanku, tapi aku membuka dompetku sambil membayangkan ekspresi bahagia adikku. Apakah mau dibungkus kado? Tanya kasir. Ya, tolong. Ini untuk hadiah ulang tahun, jawabku dengan gembira. Saat menerima tas belanja dan melangkah keluar dari toko, kehangatan dan kebahagiaan menjalari dadaku. Ini adalah perasaan pencapaian yang sudah lama tidak kurasakan. Di luar sudah gelap, tapi hatiku terasa cerah. Aku berjalan santai di dalam outlet, melihat tahu toko-toko lain. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali bisa berbelanja dengan santai seperti ini.
Biasanya, aku hanya membeli barang yang perlu dengan cepat lalu pulang. Kulihat jam, sudah pukul 9. Waktunya pulang. Saat berjalan menuju pintu keluar, tiba-tiba tanah di bawah kakiku bergoyang. Awalnya, kukira aku pusing. Tapi melihat ekspresi kaget orang-orang di sekitarku, sepertinya bukan hanya aku yang merasakannya. Dan sesaat kemudian, suara gemuruh keras terdengar dari langit-langit, seolah guntur menyambar di dalam gedung. Orang-orang mulai berteriak. Gempa! Cepat keluar! Ke pintu keluar. Di tengah kekacauan, aku secara naluriah mulai berlari menuju pintu keluar. Di tanganku, aku masih memegang erat tas belanja berisi hadiah Ashley. Orang-orang berdesakan menuju pintu keluar, membuat suasana semakin ricuh. Seseorang mendorongku dari belakang, membuatku kehilangan keseimbangan dan jatuh. Aduh, lututku terbentur lantai dengan keras, membuatku mengerang kesakitan. Orang-orang terus berlari melewatiku tanpa peduli. Rasa takut akan terinjak-injak mulai menyelimutiku. Saat itulah, seseorang menarik lenganku. Aku mendongak dan melihat seorang pria berwajah Asia sedang membantuku berdiri. Anda tidak apa-apa. Bisa berdiri? Suaranya terdengar jelas dan tenang. Ya, terima kasih, jawabku, berhasil berdiri dengan bantuannya. Ayo kita pergi bersama. Pintu keluar di sana. Dia memegang tanganku dan mulai menerobos kerumunan orang, sambil mengikutinya dari belakang. Aku baru bisa melihat sosoknya dengan lebih jelas. Perawakannya tinggi dan tegap, rambutnya hitam legam, dan tatapan matanya tajam. Saat ia menoleh ke belakang seolah untuk menenangkanku, senyumnya memberikan rasa aman yang aneh. Kami terus berlari menuju pintu keluar. Tapi tiba-tiba, suara ledakan yang lebih besar terdengar. Bersamaan dengan suara sesuatu yang runtuh dari langit-langit, seluruh bangunan bergetar hebat. Awas! Teriak pria itu. Seketika, aku merasakan sesuatu akan jatuh tepat di atas kepalaku. Bahkan sebelum aku sempat berteriak, pria itu melompat ke arahku. Tubuhnya menindih dan melindungiku, sementara di sekitar kami, suara benda-benda berat berjatuhan terdengar memekakkan telinga. Lalu, segalanya menjadi gelap. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Saat kesadaranku kembali, hal pertama yang kurasakan adalah cairan hangat yang menetes di wajahku. Kukira hujan, tapi kami berada di dalam ruangan. Dengan kesadaran yang masih kabur, aku membuka mata dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Tepat di atas wajahku, ada wajah pria Asia itu. Keringat menetes deras dari dahinya. Dan dia sedang menahan sesuatu dengan seluruh tubuhnya. Anda sudah sadar? Tanyanya dengan susah payah. Ya? Apa yang? Tanyaku dengan bingung. Bangunannya runtuh. Kita terjebak di bawah reruntuhan sekarang, suaranya terdengar tenang, tapi wajahnya menyiratkan rasa sakit yang luar biasa. Saat itulah aku akhirnya bisa melihat situasi di sekitar kami. Kami terperangkap di sebuah ruang sempit. Pria itu menopang sebongkah beton yang hancur dengan kedua tangannya di sisi kepalaku dan seluruh tubuhnya. Aku bisa melihat beban yang luar biasa berat menekan punggungnya. Kau. Kenapa? Aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Kalau aku melepaskan ini, kita berdua akan hancur. Jangan bergerak sekarang, katanya. Rasa takut dan syok datang bersamaan. Kami terperangkap di bawah reruntuhan bangunan yang runtuh, dan pria asing ini menahan bebannya dengan seluruh tubuhnya. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah. Tim penyelamat akan datang. Bertahanlah sebentar lagi, katanya lagi. Siapa namamu? Pertanyaan itu muncul tiba-tiba. Pertanyaan yang anehnya biasa di tengah situasi ekstrem. Erika. Erika Miller, jawabku dengan suara bergetar. Erika. Nama yang bagus. Aku Aditya. Aku dari Indonesia, katanya sambil memaksakan senyum. Aditya. Aku mengulangi namanya. Lengannya mulai bergetar. Jelas sekali dia sudah mencapai batasnya. Aku harus mencari cara untuk membantunya. Apa ada yang bisa kubantu? Tanyaku cemas. Jangan bergerak. Itulah bantuan terbaik, jawab Aditya. Berapa lama lagi kau bisa bertahan? Aku tidak ingin bertanya, tapi aku harus tahu. Selama yang ku bisa. Jawabannya sederhana, tapi aku bisa merasakan bebannya. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Mungkin beberapa menit, mungkin beberapa jam. Wajah Aditya semakin dipenuhi rasa sakit, dan keringatnya mengalir semakin deras. Aku mencoba merentangkan tangan untuk menopang pinggangnya, tapi tenagaku tidak ada artinya. Justru, itu membuatnya semakin tidak stabil. Maafkan aku, gumam Aditya. Kenapa minta maaf? Kau sedang menyelamatkanku, kataku sambil menahan air mata. Karena tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suaranya melemah. Saat itu aku sadar. Dia sudah di ambang batas, dan kami benar-benar dalam bahaya. Wajah adikku, Ashley, terlintas di benakku. Lalu ibuku. Jika aku mati, bagaimana nasib mereka? Ashley. Maafkan kakak, gumamku tanpa sadar. Siapa Ashley? Tanya Aditya. Adikku.
Aku datang ke sini hari ini untuk membeli hadiah ulang tahunnya. Air mataku akhirnya tumpah. Jangan khawatir. Kita akan keluar dari sini. Kata-kata Aditya terdengar terputus-putus. Lengannya bergetar hebat. Harapan seolah memudar. Tapi saat itu, dari kejauhan, aku mendengar suara. Seperti suara orang-orang. Di sini. Apa ada orang? Tolong. Aku berteriak sekuat tenaga. Tolong. Sakit sekali. Ada beban berat menimpaku. Aku terus berteriak. Aditya juga mengerahkan sisa tenaganya, meneriakkan sesuatu dalam bahasa Indonesia. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi aku bisa merasakan keputusasaannya. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami mendengar suara pergerakan di sekitar kami. Seseorang sedang menyingkirkan puing-puing. Ada orang di sini. Terdengar suara seorang pria dari kejauhan. Cepat. Ada 2 orang. Jawab suara lain. Senyum tersungging di wajah Aditya. Kau dengar itu? Mereka menemukan kita. Aku mencoba tersenyum, tapi campuran rasa lega dan takut hanya membuat air mataku semakin deras. Ya, kita akan segera keluar. Akhirnya, cahaya terang masuk dari atas. Tim penyelamat mulai mengangkat bongkahan beton. Bertahanlah sedikit lagi, aku menyemangati Aditya. Saat potongan beton terakhir diangkat, kekuatan Aditya seolah lenyap. Dia tersenyum lega, lalu ambruk di sampingku. Aditya. Aditya. Aku memanggilnya sambil mencoba bangkit. Tapi aku juga sangat lelah dan merasakan sakit di kakiku. Tim penyelamat segera menghampiri kami. Anda tidak apa-apa. Bisa bergerak? Tanya seorang petugas. Saya baik-baik saja. Tapi dia yang menyelamatkan saya, kataku sambil menunjuk Aditya. Tim penyelamat pertama-tama menaikkan Aditya ke atas tandu. Lengannya terkulai aneh, dan wajahnya pucat pasi. Tapi dia masih bernapas. Aku juga dinaikkan ke tandu lain. Saat keluar, aku melihat langit malam. Area sekitar lokasi kecelakaan penuh dengan ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil polisi. Banyak orang yang terluka atau syok sedang menerima pertolongan pertama. Saat dibawa ke ambulans, aku terus mencari Aditya. Dia dipindahkan ke ambulans lain. Tunggu. Orang itu. Dia yang menyelamatkan saya, teriakku. Tapi petugas medis menenangkanku dan memasukkanku ke dalam ambulans. Ambulans yang membawa Aditya sudah berangkat. Setelah itu, aku kehilangan kesadaran. Hal terakhir yang kulihat adalah cahaya bulan di langit. Dan di dalam hatiku, hanya ada satu pikiran. Aditya. Namanya Aditya. Langit-langit putih adalah hal pertama yang kulihat saat aku sadar. Aku bingung di mana aku berada. Bau desinfektan dan suara mesin terdengar di telingaku. Aku mencoba untuk bangkit, tapi rasa sakit yang tajam menjalar di kaki kananku. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa aku sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Anda sudah sadar? Suara seorang perawat terdengar di sampingku. Apakah ini rumah sakit? Kepalaku masih terasa pusing. Benar, Anda diselamatkan dari insiden runtuhnya gedung mal. Untungnya, tidak ada cedera serius, kata perawat itu, sambil memeriksa catatan medis. Seketika, semua ingatan kembali menghantamku seperti tsunami. Outlet, suara gemuruh, langit-langit yang runtuh, dan Aditya. Wajahnya terbayang dengan jelas. Wajah pria yang melindungiku dengan menahan tumpukan reruntuhan dengan seluruh tubuhnya. Aditya. Bagaimana keadaannya? Tanyaku buru-buru. Perawat itu sempat terlihat bingung sejenak, tapi kemudian ia mengerti. Oh, pria dari Indonesia yang diselamatkan bersama Anda, ya? Beliau ada di kamar sebelah. Ia mengalami cedera serius pada kedua lengannya, tapi nyawanya tidak terancam. Rasa lega membanjiriku. Setidaknya, dia hidup. Bolehkah saya menemuinya? Setelah dokter memeriksa Anda terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar. Perawat itu berkata dengan senyum ramah. Saat dokter datang, aku sudah duduk. Dokter wanita muda itu memeriksa kondisiku dengan teliti. Nona Miller, untungnya Anda hanya mengalami keseleo di pergelangan kaki kanan dan beberapa memar ringan. Anda harus berhati-hati untuk sementara waktu, tapi Anda akan bisa berjalan lagi dalam seminggu, jelas dokter. Terima kasih, dok, kataku. Bolehkah saya menemui pria yang diselamatkan bersama saya? Dokter itu tersenyum kecil dan mengangguk. Tentu saja. Dia juga sudah menanyakan keadaan Anda. Perawat akan membawakan kursi roda, mohon tunggu sebentar. Aku duduk di kursi roda dan didorong menyusuri koridor. Jantungku berdebar kencang. Apa yang harus kukatakan pada Aditya? Bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihku? Tanpa dia, aku pasti sudah mati. Fakta itu saja sudah membuatku sesak napas. Akhirnya, kami tiba di depan sebuah kamar. Perawat mengetuk dan membuka pintu. Aku bisa melihat sosok Aditya yang terbaring di tempat tidur. Kedua lengannya dibalut gips tebal, dan ada beberapa luka kecil di wajahnya.
Meskipun begitu, dia tersenyum cerah saat melihatku. Erika, suaranya terdengar lelah, tetapi hangat. Aditya, suaraku bergetar. Tiba-tiba, air mata serasa mau tumpah. Perawat itu diam-diam keluar dan menutup pintu. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti kami berdua. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Akhirnya aku berhasil membuka suara. Aditya menggelengkan kepalanya pelan. Tidak perlu, siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Tidak. Itu tidak benar. Kau telah menyelamatkan hidupku. Air mata yang kutahan akhirnya mengalir. Menurut cerita tim penyelamat, Aditya menahan tumpukan reruntuhan itu selama hampir 1 jam. Itu adalah hal yang melampaui batas kemampuan manusia. Kedua lengannya mengalami kerusakan otot dan patah tulang yang parah, dan butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya. Tidak apa-apa. Yang penting kita selamat, kata Aditya sambil tersenyum. Saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Asli berdiri di ambang pintu dengan wajah berlinang air mata. Kakak. Jeritan Asli yang seperti pekikan menggema di kamar itu. Asli berlari dan memelukku erat di kursi roda. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar hebat. Aku pun memeluk Asli sambil menangis. Aku tidak apa-apa, Asli. Kakak baik-baik saja. Aku menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Aku melihat beritanya bersama ibu. Gedungnya runtuh. Lalu aku melihat kakak dibawa keluar. Asli tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan terisak. Maafkan aku, membuatmu khawatir. Aku hanya pergi untuk membeli hadiah ulang tahunmu. Aku berkata dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah dan kasih sayang. Asli mengangkat wajahnya, melihat sekeliling, dan menemukan Aditya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Anda yang menyelamatkan kakak saya? Tanya Asli pada Aditya. Aditya tersenyum sedikit canggung. Dia yang menyelamatkanku, Asli. Tanpa Aditya, kakak tidak akan ada di sini sekarang, jawabku mewakilinya. Air mata kembali mengalir di mata Asli. Dia melangkah maju ke hadapan Aditya dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menyelamatkan kakak saya. Suara Asli dipenuhi ketulusan. Aditya tampak bingung dan terdiam sejenak. Lalu, dengan senyum canggung, dia berkata, sama-sama. Erika adalah wanita yang sangat kuat. Dia tidak menyerah sampai akhir. Mendengar itu, Asli kembali membungkuk sekali lagi, lalu kembali padaku dan memelukku erat. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari lubuk hatiku. Aditya tidak hanya menyelamatkan hidupku, dia juga telah melindungi keluarga berhargaku, adikku yang menjadi alasan keberadaanku. Asli pamit setelah beberapa saat, mengatakan bahwa ibu sedang menunggu. Dia berjanji akan datang lagi besok. Setelah kami kembali berdua di kamar, suasana canggung kembali terasa. Aku khawatir dengan keadaan Aditya. Apakah lenganmu sangat sakit? Tanyaku hati-hati. Sudah lebih baik berkat obat pereda nyeri. Tapi tidak bisa menggunakan kedua lengan ini benar-benar merepotkan, katanya sambil menatap kedua lengannya yang digips. Saat itulah aku tiba-tiba sadar. Aditya sama sekali tidak bisa menggunakan kedua lengannya. Bagaimana cara dia makan, membersihkan diri, atau menggunakan toilet? Dan karena dia bilang dia orang Indonesia yang datang ke Amerika untuk urusan pekerjaan, pasti tidak ada keluarga di sini. Aku akan membantumu. Kata-kata itu keluar begitu saja tanpa sempat kupikirkan. Hah? Aditya menatapku dengan ekspresi kaget. Sampai kedua lenganmu bisa digunakan, aku akan membantumu. Kau telah menyelamatkanku, jadi ini sudah sewajarnya, kataku dengan suara mantap. Aditya tampak ragu sejenak. Tidak perlu repot-repot. Ada perawat di rumah sakit. Tidak. Aku yang ingin melakukannya. Setelah keluar dari rumah sakit pun, kau pasti akan butuh bantuan. Kumohon, biarkan aku membantumu, pintaku dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, Aditya mengangguk dengan senyum tipis. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Sejak hari itu, aku mulai datang ke rumah sakit setiap hari untuk merawat Aditya. Awalnya, hanya sebatas membacakan buku atau membantunya minum air. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak bantuan yang ia butuhkan. Waktu makan selalu terasa canggung. Aku harus menyuapkan makanan ke mulut Aditya. Awalnya kami berdua sangat malu sampai wajah kami memerah, tapi lama-kelamaan kami terbiasa. Sup rumah sakit hari ini sepertinya sedikit lebih enak, kataku sambil menyendokkan sup ke mulutnya. Benarkah? Menurutku rasanya sama saja, tidak enak, jawab Aditya bercanda. Kami saling menatap dan tertawa. Momen-momen seperti inilah yang perlahan-lahan menghilangkan kecanggungan di antara kami. Waktu membantu membersihkan wajahnya menjadi kesempatan untuk lebih dekat. Saat aku menyeka wajahnya dengan handuk hangat, mata kami bertemu, dan jantungku berdebar aneh. Matanya dalam dan hangat. Dan setiap kali menatapku, tatapannya selalu dipenuhi rasa hormat dan terima kasih. Maaf merepotkanmu seperti ini, gumam Aditya setelah selesai. Tidak apa-apa.
Dibandingkan dengan apa yang kau lakukan untukku, ini bukan apa-apa, kataku tulus. Yang paling sulit adalah membantunya ke toilet. Biasanya perawat pria yang menanganinya, tapi terkadang saat mendesak, aku harus membantunya. Pada hari-hari seperti itu, wajah kami berdua memerah padam, tapi seiring waktu, hal itu pun menjadi biasa. Suatu kali, saat keluar dari toilet, Aditya kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Aku secara refleks menopangnya, dan untuk sesaat kami berdiri dengan tubuh saling menempel. Aku bisa merasakan detak jantungnya di dadaku. Waktu seolah berhenti. Terima kasih, bisik Aditya pelan. Sama-sama, jawabku dengan suara kecil. Saat itu, pintu terbuka dan seorang perawat masuk. Kami buru-buru melepaskan diri, tapi ada senyum penuh arti di wajah perawat itu. Setelah seminggu berlalu seperti itu, para perawat di rumah sakit mulai memperlakukan kami seperti sepasang kekasih. Setiap kali aku masuk ke kamar, mereka tersenyum penuh arti, dan kadang-kadang secara tidak langsung menggunakan istilah pacar. Datang menemui pacarnya lagi, ya? Tanya seorang perawat bercanda. Ah, kami hanya teman, jawabku gugup, tapi dalam hati, kata pacar itu terdengar menyenangkan. Aditya awalnya juga canggung dengan kesalahpahaman ini, tapi lama-kelamaan ia hanya tertawa menanggapinya. Kami jadi semakin banyak tahu tentang satu sama lain. Dia berasal dari Jakarta dan merupakan seorang manajer proyek luar negeri di sebuah perusahaan konstruksi. Dia datang ke Amerika 6 bulan lalu dan rencananya akan tinggal selama 6 bulan lagi. Apa kau punya keluarga di Indonesia? Tanyaku memberanikan diri suatu hari. Hanya ibu. Ayahku meninggal saat aku kuliah, jawab Aditya dengan ekspresi sedikit sedih. Oh, begitu. Orang tuaku juga bercerai, jadi aku tinggal bersama ibu dan adikku. Aku juga mulai sedikit berbagi tentang diriku. Sambil bercerita tentang kehidupan masing-masing, kami menjadi semakin dekat dari hari ke hari. Dia bercerita tentang semangatnya terhadap pekerjaan, budaya Indonesia, hingga makanan kesukaannya. Aku juga berbagi tentang mimpi-mimpiku, kekhawatiranku, dan rasa sayangku pada Asli. Lalu suatu hari, seorang tamu tak terduga datang. Pintu kamar terbuka, dan seorang wanita Indonesia yang cantik masuk. Dia tampak anggun dan berkelas, dengan riasan sempurna dan rambut lurus panjang yang mengesankan. Dia menyapa dalam bahasa Indonesia, tetapi keramahannya mudah terlihat. Senyum cerah mereka di wajah Aditya. Mereka mulai bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia, dan sesekali tawa mereka menggema di dalam kamar. Aku hanya berdiri canggung di antara mereka. Oh, maaf. Aku lupa memperkenalkan, kata Aditya tiba-tiba dalam bahasa Inggris. Erika, ini Rina Tanaka. Dia rekan kerjaku. Rina, ini Erika yang kuceritakan. Rina tersenyum cerah dan mengulurkan tangannya. Halo, senang bertemu denganmu. Aditya sudah banyak bercerita tentangmu. Aku menjabat tangannya dengan sedikit canggung. Halo, senang bertemu denganmu juga. Mereka kembali melanjutkan percakapan dalam bahasa Indonesia. Aku merasa semakin tidak nyaman, ada keakraban yang aneh di antara mereka. Mungkin karena mereka berasal dari negara yang sama dan perusahaan yang sama. Tapi setiap kali mereka tertawa, ada sedikit rasa sakit di sudut hatiku. Aku keluar sebentar, ya, kataku tiba-tiba dan beranjak dari kursi. Erika? Panggil Aditya dengan ekspresi bingung, tapi aku sudah berjalan menuju pintu. Begitu keluar ke koridor, aku merasa sesak napas. Ada apa denganku? Kenapa hatiku terasa sakit seperti ini? Saat itulah aku akhirnya sadar. Aku telah jatuh hati pada Aditya. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sepertinya aku sudah tidak dibutuhkan lagi, gumamku pada diri sendiri. Aku duduk di kafetaria rumah sakit sambil minum kopi dan melamun. Apakah aku pantas memiliki perasaan ini? Dia adalah pahlawan yang menyelamatkanku, dan sebentar lagi akan kembali ke Indonesia. Dan jika dibandingkan dengan wanita cantik yang kulihat tadi, ternyata kau di sini. Suara yang tiba-tiba terdengar membuatku mengangkat wajah. Rina berdiri di depanku sambil tersenyum. Dia menarik kursi dan duduk. Aku hanya ingin mencari udara segar, jawabku canggung. Ya, aku mengerti, kata Rina lembut. Aditya benar-benar banyak bercerita tentangmu, loh. Benarkah? Tiba-tiba jantungku mulai berdebar kencang. Iya. Setiap hari dia menantikan kedatanganmu, dan wajahnya langsung cerah begitu kau datang, kata Rina dengan nada bercanda. Aku hanya ingin membantu, kataku sambil mengalihkan pandangan. Rina menatapku sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Sepertinya kau salah paham. Aku hanya bawahannya Aditya. Hah? Aku mengangkat wajahku karena terkejut. Kami hanya rekan kerja. Sebenarnya, sebagai atasan, dia sangat kaku dan perfeksionis, jadi kadang-kadang melelahkan. Aku tidak akan pernah melihatnya sebagai seorang pria, kata Rina dengan nada jenaka. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk antara bingung dan lega. Rina melihat ekspresiku dan tertawa lebih keras. Aku datang mewakili perusahaan karena khawatir. Semua orang terkejut mendengar beritanya, jelas Rina.
Oh, begitu ya. Wajahku terasa panas karena malu. Rina tiba-tiba memasang ekspresi serius dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Sebagai sesama wanita, boleh aku beri satu nasihat? Kalau kau menyukainya, beranikan dirimu. Aditya itu selalu memikirkan orang lain dan tidak pandai mengungkapkan perasaannya sendiri. Kata-kata itu membuatku terkejut dan terdiam. Apakah perasaanku begitu mudah terbaca? Rina kembali tersenyum cerah dan berdiri. Baiklah, aku permisi dulu. Aku sudah menyampaikan kabar dari perusahaan pada Aditya. Sampai jumpa lagi, Erika. Setelah Rina pergi, aku terdiam di tempat dudukku untuk beberapa saat. Perasaan yang rumit di hatiku mulai terurai. Kata-kata Rina terus terngiang di kepalaku. Kalau kau menyukainya, beranikan dirimu. Aku membulatkan tekad. Aku tidak akan menyembunyikan perasaan ini lagi. Aditya telah menyelamatkan hidupku, dan dalam prosesnya, aku telah jatuh hati padanya. Sekarang adalah waktunya untuk jujur. Saat kembali ke kamar, Aditya sedang sendirian menatap keluar jendela. Dia menoleh saat mendengar aku masuk, dan senyum lega terukir di wajahnya. Kau sudah kembali. Apa kau baik-baik saja? Tanya Aditya khawatir. Aku tidak berkata apa-apa dan mendekati sisi tempat tidurnya. Jantungku berdebar seperti orang gila. Meskipun sudah bertekad, aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Aditya. Aku memulai dengan suara bergetar. Ya, dia menunggu. Bagiku, kau bukan hanya seorang pahlawan. Aku melanjutkan kata-kataku. Awalnya memang hanya rasa terima kasih, tapi sekarang, mata Aditya membesar. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Sekarang aku ingin menjadi seseorang yang spesial untukmu, kataku memberanikan diri. Keterkejutan melintas di wajah Aditya. Keheningan menyelimuti kami sesaat, dan aku mulai takut kalau aku telah melakukan kesalahan. Tapi tak lama kemudian, senyum tersungging di bibirnya. Aku juga. Menantikan kedatanganmu setiap hari adalah saat paling membahagiakan dalam hariku, kata Aditya lembut. Kami saling menatap dan tersenyum. Karena kedua lengannya tidak bisa digunakan, aku mencondongkan tubuh dan dengan hati-hati menyatukan bibirku dengan bibirnya. Momen yang singkat namun manis. Di Indonesia, kami biasanya tidak melakukan ini sebelum kencan pertama, kata Aditya bercanda. Kalau begitu, ini artinya kita sudah melakukan kencan pertama, kan? Jawabku sambil tertawa. Dan begitulah, kami resmi menjadi sepasang kekasih. Seorang perawat yang kebetulan lewat di koridor melihat kami dan tersenyum, dan sore itu juga, gosip tentang kami menyebar ke seluruh rumah sakit. Tapi aku tidak peduli. Di hatiku, hanya ada debaran dan harapan akan sebuah awal yang baru. Sejak kami saling mengungkapkan perasaan, hubungan Aditya dan aku berkembang pesat. Kehidupan di rumah sakit berubah. Jika sebelumnya hubungan kami adalah pasien dan perawat, kini bahkan cara kami saling memandang pun berbeda. Terkadang, hanya sentuhan ujung jari saja sudah membuat jantungku berdebar. Aditya, meskipun dengan kedua lengan terbalut gips, tidak kehilangan selera humornya. Kau masih bisa lari sekarang. Kalau gips ini sudah lepas, mungkin aku akan mengejarmu, katanya sambil tertawa. Namun, di balik humornya, ada kehangatan yang mendalam. Setiap malam saat aku akan pulang, ucapan hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok membuat hariku terasa hangat. Menjelang kepulangannya, kondisi Aditya semakin membaik. Para dokter terkejut dengan kecepatan pemulihannya. Saya belum pernah melihat pasien pulih secepat ini, kata mereka. Tapi aku tahu, di balik semangatnya untuk pulih, ada keinginan untuk segera bisa menghabiskan waktu bersama. Di hari kepulangannya, aku membawa Aditya ke apartemenku. Meskipun lengannya belum sepenuhnya pulih, ia sudah bisa melakukan gerakan-gerakan sederhana. Ibu dan Ashley menyambut Aditya dengan hangat, terutama Ashley, yang selalu memanggil Aditya pahlawan kakak. Kak, ini seperti adegan di film, bisik Ashley saat datang ke kamarku tengah malam. Kalau di film, tidak akan sesusah ini, jawabku sambil tertawa, meskipun sejujurnya aku juga merasa semua situasi ini tidak nyata. Kehidupan di rumahku terasa manis, namun perlahan-lahan beban kenyataan mulai terasa. Aditya adalah karyawan perusahaan Indonesia yang dikirim ke luar negeri, dan fakta bahwa suatu saat ia harus kembali, terkadang membuatku cemas. Namun, aku selalu menepis pikiran itu. Aku meyakinkan diri untuk menikmati momen saat ini. 2 minggu setelah Aditya tinggal di rumahku, ada telepon dari perusahaannya. Setelah selesai berbicara, Aditya menatapku dengan ekspresi berat. Ada apa? Tanyaku dengan perasaan cemas. Perusahaan memintaku untuk kembali ke Indonesia dalam 3 bulan, suara Aditya terdengar berat. Seketika, jantungku berdebar kencang. Tentu saja aku tahu suatu saat dia harus kembali ke negaranya. Tapi aku tidak menyangka kenyataan itu datang secepat ini. 3 bulan, lebih cepat dari yang kuduga, kataku sambil memaksakan senyum. Aditya menggenggam tanganku. Genggamannya semakin erat. Erika, bagaimana kalau kau ikut denganku ke Indonesia? Pertanyaan itu tidak terduga. Pergi ke Indonesia? Bagaimana dengan ibu dan Ashley?
Pekerjaanku? Berbagai pikiran berkecamuk di kepalaku. Aku akan memikirkannya, hanya itu yang bisa kukatakan dengan susah payah. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, aku melamun. Aku mencintai Aditya. Waktu yang kuhabiskan bersamanya memberiku kebahagiaan baru. Tapi hidupku ada di sini. Ibuku yang sakit, Asli yang masih kuliah, dan pekerjaanku yang baru saja stabil. Meninggalkan semuanya dan pergi ke Indonesia terasa seperti pilihan yang nekat. Sejak hari itu, ada ketegangan aneh antara aku dan Aditya. Kami masih bersikap manis, tapi waktu kami saling menatap dalam diam menjadi lebih sering. Aditya tidak pernah mendesakku, tapi dari tatapannya, aku bisa merasakan penantiannya. Di akhir pekan, Aditya mengajakku kencan. Lengannya sudah bisa digerakkan dengan lebih leluasa. Kami berjalan-jalan di taman sambil mengobrol. Ceritakan lebih banyak tentang Indonesia, aku memberanikan diri bertanya. Mata Aditya berbinar. Dia bercerita dengan penuh semangat tentang pemandangan indah Jakarta, perubahan musim meski hanya hujan dan kemarau, dan makanan yang lezat. Pemandangan malam dari gedung-gedung tinggi, suasana kota tua yang tradisional, dan kehidupan modern yang semarak. Mendengarkan cerita Aditya, rasa penasaranku terhadap Indonesia mulai tumbuh. Kalau kau tinggal di Indonesia, mungkin butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi aku akan membantumu di sisimu, dan ibuku pasti akan menyukaimu, kata Aditya hati-hati. Ibumu orang yang seperti apa? Tanyaku penasaran. Ibuku orang yang sangat hangat dan pengertian. Dia membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal. Meskipun katanya ibu mertua di Indonesia seringkali galak, ibuku berbeda. Demi aku, dia pasti akan menyambut siapapun. Suara Aditya dipenuhi rasa cinta pada ibunya. Mendengarkan ceritanya, hatiku perlahan-lahan terbuka. Tapi masih ada tembok besar yang menghalangi, yaitu keluargaku. Aditya, aku punya tanggung jawab pada keluargaku. Ibuku sakit, dan Asli masih sekolah. Tanpa aku, bagaimana nasib mereka? Aku mengutarakan kekhawatiranku dengan jujur. Aditya terdiam sejenak, lalu berkata pelan, pasti ada cara bagiku untuk membantu mereka juga. Keluargamu akan segera menjadi keluargaku juga. Kata-katanya membuatku terharu, tapi ini bukan masalah yang bisa diputuskan dengan mudah. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aditya mengangguk mengerti. Pikirkanlah pelan-pelan. Aku bisa menunggu. Selama seminggu berikutnya, aku terus memikirkannya. Di kantor, di rumah, bahkan saat akan tidur, aku terus berpikir. Pergi ke Indonesia bersama Aditya. Itu akan menjadi petualangan terbesar dalam hidupku. Negara yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Semuanya terasa asing dan menakutkan. Suatu sore, Asli datang ke kamarku. Dia tampak lebih pendiam dari biasanya. Kakak, sepertinya kau sedang banyak pikiran, kata Asli sambil duduk di tepi tempat tidurku. Kelihatan ya, jawabku sambil tersenyum lemah. Aditya mengajak kakak pergi ke Indonesia, kan? Kata-kata Asli yang terus terang membuatku terkejut. Bagaimana kau tahu? Tanyaku heran. Aditya bertanya padaku. Bagaimana pendapatku? Asli tersenyum. Lalu apa katamu? Tanyaku dengan perasaan tegang. Asli terdiam sejenak, lalu berkata dengan ekspresi mantap. Kak, aku sudah dewasa sekarang. Aku bisa menjaga ibu. Kata-kata itu membuat hatiku terenyuh. Adik kecilku, kapan dia menjadi sedewasa ini? Tapi biaya kuliahmu, biaya hidup, kataku. Khawatir, Aditya juga sudah membicarakan itu. Katanya dia sudah menemukan cara untuk membantu kita bahkan dari Indonesia. Asli menggenggam tanganku. Kak, hiduplah untuk dirimu sendiri sekarang. Jangan selalu memikirkan kami. Kata-kata Asli membuat air mataku tumpah. Bagiku, yang telah menjadi tulang punggung keluarga sejak usia 16 tahun, kata-kata seperti itu dari adikku, adalah penghiburan yang sangat besar. Aku baru menyadari betapa banyak beban yang telah kupikul selama ini, dan betapa beratnya beban itu. Apa kau benar-benar tidak apa-apa? Tanyaku sambil terisak. Iya, sungguh. Aku juga sudah mulai kerja paruh waktu. Dan setelah lulus aku akan langsung bekerja, kata Asli dengan percaya diri. Lagi pula, Kak, aku sangat menyukai Aditya. Aku yakin dia orang yang bisa membahagiakan kakak. Kata-kata Asli memberiku keberanian. Tapi aku masih khawatir tentang ibu. Bagaimana menurut ibu, ya? Tanyaku hati-hati. Aku sudah bicara dengan ibu. Ibu juga ingin kakak bahagia, kata Asli sambil tersenyum. Keesokan harinya, aku berbicara langsung dengan ibu. Duduk di kamarnya, aku dengan hati-hati menceritakan tentang tawaran Aditya. Bu, aku sedang berpikir untuk ikut Aditya ke Indonesia, kataku dengan suara bergetar. Ibu terdiam sejenak, lalu tersenyum dan menggenggam tanganku. Erika, kau selalu mengorbankan hidupmu demi ibu dan Asli. Sekarang, temukanlah kebahagiaanmu sendiri. Tapi kesehatan ibu. Aku melanjutkan dengan khawatir. Kesehatanku biar aku yang urus. Asli juga sudah besar, kata ibu dengan tegas. Jika pria itu benar-benar tulus mencintaimu,
ibu bisa melepaskanmu. Restu dari ibu membuatku kembali menangis. Bagiku, yang telah hidup lama untuk keluarga, izin untuk menjalani hidupku sendiri adalah hadiah yang sangat besar. Sore itu, aku menyampaikan keputusanku pada Aditya. Dia sedang duduk di sofa ruang tengah membaca buku. Saat aku mendekat, dia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Aditya, panggilku dengan suara serius. Ya? Dia menutup bukunya dan memusatkan perhatiannya padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tenang berkata, Aku ingin pergi kemanapun kau berada. Keterkejutan melintas di wajah Aditya, yang kemudian berubah menjadi senyum cerah. Benarkah? Iya. Aku ingin ikut denganmu ke Indonesia, kataku dengan suara mantap. Aditya langsung berdiri, dan memelukku. Lengannya belum sepenuhnya pulih, tapi pelukan itu menyeratkan semua perasaannya. Terima kasih, Erika. Aku akan membuatmu benar-benar bahagia, kata Aditya dengan suara penuh haru. Aku juga akan membuatmu bahagia, jawabku dalam pelukannya. Setelah beberapa saat, Aditya bertanya dengan ekspresi serius, bagaimana pendapat keluargamu? Asli dan ibu, keduanya mendukungku, jawabku sambil tersenyum. Tapi masih ada hal yang membuatku khawatir. Aditya menggenggam kedua tanganku erat. Erika, aku janji. Aku akan bertanggung jawab untuk mendukung ibu dan adikmu juga. Perusahaanku punya cabang di Amerika, jadi pasti ada kesempatan untuk berkunjung secara rutin. Janjinya yang tulus membuat hatiku tenang. Aditya tidak hanya mencintaiku, tapi juga peduli pada keluargaku. Itulah salah satu alasan aku mencintainya. Malam itu, kami membuat rencana tentang masa depan. Kehidupan di Indonesia, bahasa Indonesia yang harus kupelajari, rumah kami, dan mungkin, keluarga kami. Semuanya terasa seperti mimpi. Belajar bahasa Indonesia mungkin tidak akan mudah, kata Aditya bercanda. Tidak apa-apa. Aku kan punya guru yang baik, aku menatapnya dan tersenyum. Aditya mengelus rambutku dengan lembut. Erika, kau benar-benar pemberani. Meninggalkan segalanya untuk ikut denganku pasti bukan keputusan yang mudah. Karena aku mencintaimu, jawabku jujur. Dan sekarang, aku juga ingin menjalani hidupku sendiri. Mata Aditya berkaca-kaca karena terharu. Aku akan memastikan kau tidak akan menyesali pilihanmu. Keesokan harinya, kami makan malam bersama Asli dan ibu. Aditya secara resmi meminta izin pada keluargaku. Saya tulus mencintai Erika. Saya akan membahagiakannya di Indonesia. Dan saya akan menganggap ibu dan Asli sebagai keluarga saya sendiri. Dan akan selalu siap membantu, kata Aditya dengan sopan. Ibu menggenggam tangan Aditya dengan senyum hangat. Tolong jaga Erika kami. Anak itu selalu mendahulukan keluarga daripada dirinya sendiri. Sekarang gilirannya untuk bahagia. Asli menimpali dengan bercanda, Kak Aditya, kalau kakakku nanti manja, bilang saja padaku ya, biar aku yang marahi. Semua orang tertawa. Saat itu aku yakin. Pilihanku sudah benar. Setelah makan, Aditya dan aku berjalan-jalan santai. Bintang-bintang di langit malam tampak bersinar lebih terang dari biasanya. Erika, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, kata Aditya tiba-tiba berhenti berjalan. Apa itu? Aku menatapnya dengan penasaran. Aditya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Dia hendak berlutut, tapi aku buru-buru menahannya. Jangan. Lenganmu kan belum sembuh total, kataku khawatir. Aditya tertawa dan berdiri tegak. Tetap saja, aku ingin bertanya secara resmi. Erika Miller, maukah kau menikah denganku? Di dalam kotak itu, ada sebuah cincin yang sederhana namun indah. Hatiku sudah mantap, ya. Aditya, aku mau menikah denganmu, jawabku dengan suara penuh kebahagiaan. Aditya menyematkan cincin itu di jariku. Lalu, dia memelukku dengan lembut. Saat itu, aku merasa masa depan kami bersinar cerah. Mari kita mulai hidup baru di Indonesia, bisik Aditya. Iya. Kita bersama, jawabku. Kami kembali ke rumah sambil bergandengan tangan erat. Aku tidak lagi sendirian. Bersama Aditya, rasanya aku bisa mengatasi kesulitan apapun. Kehidupan baru di negara asing bernama Indonesia terasa menakutkan, tapi rasa antusias dan harapan yang lebih besar mengalahkannya. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur dan menatap cincin di jariku, aku berpikir. Aku tidak pernah menyangka, takdir yang dimulai dari momen terburuk, sebuah insiden runtuhnya gedung, bisa berujung pada cinta yang begitu indah. Mungkin, kata takdir memang ada untuk momen-momen seperti ini. Terima kasih, Aditya, bisikku pelan. Terima kasih telah datang ke dalam hidupku. Setelah lamaran itu, hidup kami berubah dengan cepat. Aditya memberitahukan rencana kepulangannya ke Indonesia kepada perusahaannya, dan aku mengajukan surat pengunduran diri di tempat kerja. Rekan-rekanku semua terkejut, tetapi mereka memberkati kami setelah mendengar cerita kami. Atasanku bahkan berbaik hati menuliskan surat rekomendasi dan berkata akan menghubungkanku dengan cabang perusahaan di Indonesia. Erika, kau pasti akan berhasil di Indonesia. Ketulusanmu akan bersinar dimanapun,
Kata-kata hangat dari atasanku memberiku semangat. Kami memutuskan untuk mengadakan 2 kali upacara pernikahan. Pertama, upacara kecil di Amerika, dan setelah tiba di Indonesia, kami akan mengadakan upacara resmi bersama keluarga Aditya. Asli, dengan semangat, menyatakan diri akan menjadi pengiring pengantin terbaik. Pernikahan di Amerika berlangsung sederhana namun hangat. Diadakan di taman rumah sakit tempat ibuku dirawat, hanya mengundang teman-teman dekat dan keluarga. Melihatku dalam gaun putih sederhana dengan buket bunga, ibuku meneteskan air mata. Erika, ibu bersyukur bisa melepasmu dalam keadaan sebahagia ini, kata ibuku sambil menggenggam tanganku erat. Aditya, dengan setelan jas hitam, tampak tegang, tetapi senyum cerah merekah di wajahnya saat aku muncul. Kami saling menatap dan berjanji untuk saling mencintai dan menghormati. Meskipun pernikahan kecil, rasanya lebih bermakna daripada upacara megah manapun. 2 minggu setelah pernikahan, kami naik pesawat menuju Indonesia. Momen melepas ibu dan Ashley di bandara terasa berat, terutama Ashley, yang tidak bisa menahan tangis dan memelukku erat. Kakak, harus bahagia ya. Dan sering-sering hubungi aku, kata Ashley sambil terisak. Tentu saja, aku akan menelepon setiap hari. Dan aku akan segera mengundang kalian, jawabku sambil menahan air mata. Di dalam pesawat, aku melamun sambil menatap keluar jendela. Ada rasa takut pergi ke negara asing, tetapi rasa aman karena bersama Aditya jauh lebih besar. Aditya menggenggam tanganku erat dan tersenyum. Tidak apa-apa. Kita kan bersama. Kata-katanya memberiku kekuatan. Setelah penerbangan panjang, kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat keluar dari gerbang kedatangan, seorang wanita parubaya yang anggun menyambut kami dengan senyum cerah. Itu adalah Ibu Aditya. Tanpa ragu, beliau memelukku. Akhirnya kita bertemu, Erika. Menantuku yang cantik, kata Ibu Aditya dengan bahasa Inggris yang fasih. Senang bertemu dengan Anda, Ibu, aku mengucapkan salam bahasa Indonesia yang sudah kusiapkan dengan hati-hati. Ibu Aditya senang mendengar salam bahasa Indonesiaku dan memelukku lebih erat. Kau belajar bahasa Indonesia juga ya? Pintar sekali. Rumah Aditya adalah sebuah apartemen di pinggiran Jakarta. Interiornya modern dan bersih. Ibu Aditya telah menyiapkan kamar terpisah untuk kami dan menyambut kami dengan hidangan tradisional Indonesia. Masakan ini sengaja ibu kurangi pedasnya agar Erika terbiasa, kata Ibu Aditya dengan bangga. Sejak hari pertama, aku terharu dengan kehangatan ibu mertuaku. Beliau dengan sigap menyiapkan segala sesuatu agar aku bisa beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Bahkan keesokan harinya, di kamar mandi sudah tersedia sampo dan sabun mandi merek Amerika. Rasanya seperti punya anak perempuan lagi, senang sekali, kata ibu mertuaku saat kami minum teh setelah makan malam. Pernikahan di Indonesia jauh lebih meriah daripada di Amerika. Lebih dari 100 tamu, termasuk rekan kerja, teman, dan kerabat Aditya, hadir. Saat aku muncul dengan gaun pengantin, semua orang berdecak kagum. Setelah pernikahan, aku memulai kehidupan di Indonesia secara penuh. Awalnya, semuanya terasa asing dan sulit. Kendala bahasa adalah masalah terbesar. Meskipun Aditya dan ibu mertuaku berbicara dalam bahasa Inggris, di luar sana semuanya berbahasa Indonesia. Pelan-pelan saja belajarnya. Tidak perlu terburu-buru. Aditya mengerti frustrasiku dan menyemangatiku. Aku mulai kursus bahasa Indonesia setiap hari. Awalnya, aku mulai dari salam dasar seperti selamat pagi dan terima kasih. Pelafalannya sangat sulit, tetapi aku tidak menyerah dan terus berusaha. Setiap malam, Aditya membantuku belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar kata, makan, pergi, dan datang ya. Aditya mengajariku dengan sabar. Beradaptasi dengan budaya Indonesia juga tidak mudah. Mulai dari melepas sepatu saat masuk rumah, etika makan, hingga cara menghormati orang yang lebih tua, banyak hal yang harus kupelajari. Yang paling sulit adalah menggunakan sendok dan garpu dengan benar terkadang hanya dengan tangan kanan. Aku tidak menyangka makan bisa sesulit ini, keluhku sambil menghela napas. Nanti juga terbiasa kalau sudah latihan. Tidak ada yang langsung bisa dari awal, Aditya tertawa dan mencontohkannya lagi. Ibu mertuaku mengajariku memasak masakan Indonesia. Mulai dari masakan dasar seperti soto, ayam, rendang, dan nasi goreng. Awalnya banyak kegagalan, tetapi lambat laun aku bisa membuat masakan Indonesia yang lezat. Menantuku bisa memasak masakan Indonesia seenak ini, ibu bangga sekali, puji ibu mertuaku saat mencicipi masakanku. Mencari pekerjaan juga tidak berjalan mulus. Karena kendala bahasa, sulit untuk menemukan pekerjaan profesional. Namun, dengan bantuan Aditya, aku mendapatkan pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah internasional. Meskipun berbeda dari pekerjaan akuntanku sebelumnya, mencoba pekerjaan baru terasa menyegarkan. Mengajar anak-anak ternyata lebih menyenangkan dari yang kukira. Rasa ingin tahu dan kepolosan mereka membuatku bahagia, kataku pada Aditya setelah selesai mengajar hari pertama. 6 bulan setelah tinggal di Indonesia, aku menghadapi krisis besar pertamaku.
Ada pertemuan dengan orang tua murid di sekolah. Tetapi karena kemampuan bahasa Indonesiaku yang kurang, terjadi masalah komunikasi. Hal itu membuatku sangat membenci diri sendiri. Di sini aku selamanya akan menjadi orang asing, kataku sambil menangis malam itu. Aditya memelukku erat dan menghiburku. Erika, kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Bisa sejauh ini dalam 6 bulan itu luar biasa. Ibu mertuaku juga mendekat dan menggenggam tanganku. Erika, ibu juga merasakan hal yang sama saat pertama kali ikut ayah Aditya ke Amerika. Hidup di tempat dengan bahasa dan budaya yang berbeda itu tidak mudah. Tapi waktu akan menyelesaikan semuanya. Sejak hari itu, aku semakin giat belajar bahasa dan budaya Indonesia. Melihat perkembanganku sedikit demi sedikit setiap hari memberiku kepercayaan diri. Setelah setahun, aku sudah bisa melakukan percakapan dasar tanpa masalah. Kami merayakan ulang tahun pernikahan pertama kami dengan berlibur ke Bali bersama Ibu Aditya. Di tengah pemandangan alam yang indah, kami menjadi semakin dekat. Aditya menyiapkan hadiah spesial untukku. Erika, bagaimana kalau kita mulai mencari rumah kita sendiri? Usulannya membuatku senang, tetapi aku khawatir dengan ibu mertuaku. Bagaimana dengan ibu? Aku khawatir meninggalkannya sendirian. Jangan khawatir, Erika. Aku sudah bicara dengan ibu. Ibu juga berpikir kita harus punya ruang sendiri, Aditya menenangkanku. Ibu mertuaku justru mendukung kami. Pasangan muda butuh ruang mereka sendiri. Jangan khawatir, jalanilah hidup kalian. Kami membeli sebuah apartemen di kawasan Bintaro. Tidak jauh dari rumah ibu. Meskipun tidak luas, cukup untuk kami berdua. Saat mendekorasi rumah, kami mencampurkan gaya barat dan timur dengan apik. Perabotan yang kubawa dari Amerika dan furnitur yang kami beli di Indonesia berpadu secara harmonis. Rumah kita seperti kita ya. Pertemuan timur dan barat yang menciptakan keindahan baru, kataku saat kami melihat-lihat rumah baru kami di malam pertama pindahan. Di tahun ketiga pernikahan kami, kabar gembira datang. Aku hamil. Melihat 2 garis di alat tes kehamilan, aku sangat bahagia dan langsung menelepon Aditya. Adit, sepertinya kita akan menjadi orang tua, kataku dengan suara bergetar. Aditya langsung pulang dari kantor, mengangkatku, dan berputar-putar kegirangan. Erika, aku bahagia sekali, tidak percaya aku akan menjadi seorang ayah. Kabar kehamilan ini membuat kedua keluarga kami bahagia. Ibu mertuaku setiap hari membawakan makanan bergizi, dan ibu serta Ashley di Amerika setiap minggu melakukan panggilan video untuk memeriksa kondisiku. Kakak, aku akan menjadi tante. Aku sangat antusias. Seru Ashley di panggilan video. Menjelang hari persalinan, ibu dan Ashley datang mengunjungi kami di Indonesia. Itu adalah momen pertama kalinya Ibu Aditya dan keluargaku bertemu langsung. Meskipun bahasa mereka berbeda, kegembiraan menanti cucu adalah sama. Ibumu dan ibuku sepertinya akrab sekali ya. Seperti teman lama, kataku pada Aditya saat melihat kedua ibu kami melihat-lihat perlengkapan bayi bersama. Akhirnya, putri kami lahir. Kami memberinya nama Indonesia, Maya, yang mudah diucapkan dalam bahasa Inggris dan memiliki arti yang indah. Maya Wijaya, nama yang sempurna, kata Aditya sambil menggendong bayi kami dengan bahagia, pemandangan yang masih jelas di ingatanku. Kelahiran Maya membawa kebahagiaan baru bagi keluarga kami. Memikirkan Maya yang akan tumbuh sambil mempelajari keindahan dua budaya membuat hatiku penuh. Maya langsung menjadi kesayangan nenek-neneknya. Anak ini akan menjadi jembatan dua budaya, kata ibu mertuaku dengan terharu sambil menggendong Maya. Setelah Maya lahir, aku mengambil cuti melahirkan selama 6 bulan. Beradaptasi dengan budaya pengasuhan anak di Indonesia juga merupakan tantangan baru. Tradisi seperti 7 bulanan atau perayaan ulang tahun pertama berbeda dari yang pernah kualami di Amerika. Saat Maya berusia 1 tahun, kami mengadakan pesta ulang tahun tradisional. Maya mengikuti tradisi Tedaksiten, di mana ia memilih sebuah buku, menunjukkan bakatnya sebagai seorang pelajar. Aditya sangat senang sampai tidak tahu harus berbuat apa. Putriku akan pintar, kata Aditya dengan bangga. Waktu berlalu, Maya tumbuh dengan baik, dan kehidupan keluarga kami semakin kaya. Saat Maya berusia 3 tahun, Aditya mendapat promosi menjadi manajer di perusahaannya. Di acara perayaan, Aditya mengungkapkan rasa terima kasihnya yang istimewa padaku. Semua ini berkat Erika. Tanpa dia, aku tidak akan berada di sini, kata Aditya di depan rekan-rekannya. Aku terharu mendengar kata-katanya, tetapi aku tahu, apa yang telah Aditya lakukan untukku jauh lebih besar. Dia memberiku kehidupan baru, keluarga, dan rasa aman. Saat Maya berusia 4 tahun, kami melakukan perjalanan keluarga ke Amerika untuk pertama kalinya sejak aku pindah ke Indonesia. Aku ingin menunjukkan pada Maya tempat aku dibesarkan. Ibu dan Ashley menunggu kami di bandara. Kakak, Maya sudah besar sekali ya, kata Ashley sambil memeluk Maya dengan gembira. Ibuku menggendong Maya di pelukannya dan meneteskan air mata. Selama 2 minggu di Amerika, kami mengunjungi tempat-tempat di mana aku tumbuh.
Maya sangat menyukai sekolah dasar dan taman tempatku dulu bermain. Aditya berkata dia jadi lebih memahami budaya Amerika. Melihat tempat kau dibesarkan, rasanya aku jadi lebih mengerti dirimu, kata Aditya dengan penuh perasaan. Setelah perjalanan ke Amerika, kami kembali ke Indonesia dan ke rutinitas sehari-hari. Maya tumbuh menjadi anak bilingual yang fasih berbahasa Indonesia dan Inggris. Terkadang, caranya mencampur kedua bahasa itu sangat menggemaskan. Hari ini di TK aku main sama teman-teman. Terus bu guru bilang gambarku bagus. Cerita Maya dengan riang saat pulang sekolah. Saat Maya berusia 5 tahun, tubuh Aditya mulai sedikit berubah. Kehidupan kantor yang sibuk dan stres membuatnya sedikit bertambah berat badan, dan ia jadi jarang berolahraga. Suatu hari, Maya melihat perut ayahnya dan berkata dengan polos, "Ayah sudah tidak keren lagi." Perutnya buncit. Kata-kata polos Maya membuat Aditya sedikit terkejut. Aku mengangkat Maya dan berkata dengan hangat, "Maya, ayah itu pahlawan super yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kita. Sekarang dia hanya sedang beristirahat sebentar." "Benarkah? Ayah pahlawan super?" Mata Maya membesar. "Iya, sayang, ayah menyelamatkan ibu. Dan berkat itu, Maya bisa lahir ke dunia ini," kataku tulus. Malam itu, setelah Maya tidur, Aditya dan aku duduk berdampingan di sofa dan mengobrol. Aditya menggenggam tanganku dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam. "Erika, kedatanganmu dalam hidupku adalah sebuah keajaiban. Siapa sangka takdir kita yang dimulai dari momen terburuk, insiden runtuhnya gedung, bisa berujung pada keluarga yang begitu indah," kata Aditya dengan suara tulus. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya dan menjawab, "Adit, tanpamu, aku pasti sudah meninggal di tempat itu. Tapi kau tidak hanya menyelamatkan nyawaku, kau memberiku kehidupan baru." Begitulah kami mengenang masa lalu dan bersyukur atas kebahagiaan saat ini. Mulai dari rasa takut saat pertama kali bertemu, hingga pertumbuhan dan perubahan kami selama ini, setiap momen terasa berharga. Sekarang, aku sudah beradaptasi sepenuhnya di Indonesia. Aku bisa bercakap-cakap dengan lancar dalam bahasa Indonesia, memasak masakan Indonesia dengan lezat, dan memahami budaya Indonesia secara mendalam. Tentu saja, terkadang aku masih merindukan kampung halaman dan keluarga di Amerika. Tetapi di saat-saat seperti itu, cinta dari Aditya, Maya, dan ibu mertuaku selalu menguatkanku. Keluarga kami mengunjungi Amerika setahun sekali, dan terkadang ibu dan Asli yang mengunjungi Indonesia. Di antara dua negara, dua budaya, kami membangun budaya keluarga kami sendiri yang unik. Aku kini juga telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Aku menjadi warga negara ganda dengan tetap mempertahankan kewarganegaraan Amerikaku. Di hari aku mendapatkan paspor keduaku, Aditya menyiapkan makan malam istimewa. "Mari kita rayakan statusmu yang resmi menjadi orang Indonesia, Erika," kata Aditya sambil mengangkat gelas anggurnya. "Tidak, Adit, aku orang Indonesia, sekaligus orang Amerika. Dua budaya inilah yang membentukku," jawabku dengan bangga. Terkadang aku membayangkan, bagaimana jadinya jika hari itu aku tidak pergi ke outlet. Jika aku tidak bertemu Aditya, di mana dan sedang apa aku sekarang? Mungkin aku masih di Amerika, menafkahi keluarga dan menjalani kehidupan biasa. Tetapi takdir telah menyiapkan jalan yang berbeda untukku. Insiden itu adalah momen terburuk, tetapi di dalamnya aku bertemu dengan orang paling berharga dalam hidupku. Aditya menyelamatkanku, dan aku memulai hidup baru bersamanya. Dan dalam perjalanan itu, aku menjadi lebih kuat dan mengalami dunia yang lebih luas. Di hari peringatan 10 tahunku di Indonesia, keluarga kami mengunjungi lokasi kecelakaan tempat kami pertama kali bertemu. Tempat itu sudah dibangun kembali sepenuhnya, dan gedung baru telah berdiri. Maya, yang akan segera masuk sekolah dasar, sudah berulang kali mendengar cerita tentang bagaimana kami bertemu. "Di sini ya, ayah menyelamatkan ibu?" tanya Maya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Iya, sayang. Tepat di tempat ini," jawab Aditya sambil mengelus kepala putrinya. Maya berpikir sejenak, lalu berkata dengan ekspresi mantap, "Nanti kalau besar, aku juga mau jadi penolong seperti ayah." Aditya dan aku saling berpandangan dan tersenyum. Rasanya senang cerita kami bisa memberikan keberanian dan harapan pada Maya. Sore itu, dalam perjalanan pulang, aku menggenggam tangan Aditya dengan lembut. "Terima kasih, Adit. Setiap momen bersamamu sangat berharga," kataku tulus. "Aku yang lebih berterima kasih, Erika. Kau adalah hadiah terbesar untukku," jawab Aditya sambil menggenggam tanganku erat. Hidup tidak selalu mulus. Ada kesalahpahaman karena perbedaan budaya, masalah komunikasi karena kendala bahasa, dan terkadang kesulitan ekonomi. Tetapi kami mengatasi semua tantangan itu bersama-sama. Aditya dan aku saling mengandalkan, menjadi lebih kuat, dan keluarga kami menjadi semakin erat. Terkadang, aku merindukan kehidupanku di Amerika dulu. Terutama saat ada acara keluarga atau hari libur, aku semakin merindukan ibu dan Ashley. Tetapi berkat teknologi, kami selalu terhubung, dan kami bertemu setidaknya setahun sekali. "Erika, bagaimana kalau kita membeli rumah lagi yang lebih besar dan mengajak ibumu tinggal di sini?" usul Aditya saat Maya berusia 9 tahun. "Benarkah?"
Apa tidak apa-apa kalau ibu tinggal di Indonesia? Kaget dan harapan bercampur aduk. Tentu saja. Asli kan sudah lulus kuliah, dan ibumu jadi lebih sering sendirian. Kita bisa merawatnya, usul Aditya tulus. Begitulah kami membuat rencana untuk membawa ibuku ke Indonesia. Awalnya ibuku ragu. Tetapi pikiran bisa melihat Maya setiap hari akhirnya membuatnya setuju. Kami menyiapkan sebuah apartemen kecil di dekat rumah kami, dan ibuku mulai beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Indonesia ternyata jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Terutama sistem kesehatannya, benar-benar luar biasa, kata ibuku sebulan setelah tiba. Ibu Aditya dan ibuku, meskipun bahasanya berbeda, berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan menjadi semakin dekat. Mereka memasak bersama, merawat Maya, dan bahkan pergi berlibur bersama. Persahabatan kedua ibu kami menjadi berkah lain bagi keluarga kami. Saat Maya berusia 11 tahun, kami dikaruniai anak kedua. Kali ini seorang laki-laki. Kami memberinya nama Noah dan nama Indonesia Banyu. Sekarang keluarga kita sudah lengkap ya. Air mata bahagia menggenang di mata Aditya saat menggendong Banyu. Seiring pertumbuhan anak-anak, kami berusaha menyeimbangkan kedua budaya. Di rumah, kami menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia, dan merayakan hari libur Amerika dan Indonesia. Mulai dari Natal dan Lebaran, Halloween dan Tahun Baru, anak-anak kami tumbuh dalam kekayaan dua budaya. Ibu, aku ini orang Indonesia atau orang Amerika? Tanya Maya suatu hari. Maya adalah anak istimewa yang memiliki keindahan dua negara, dua budaya, jawabku. Waktu berlalu, dan cinta kami semakin dalam. Meskipun awalnya dimulai dari situasi dramatis, kini momen-momen kecil dalam keseharianlah yang mengikat kami lebih erat. Kopi yang kami minum bersama di pagi hari. Obrolan tentang hari yang telah berlalu setelah pulang kerja, jalan-jalan keluarga di akhir pekan, setiap momen terasa berharga. Terkadang, saat Aditya menatapku, aku masih bisa melihat tatapan hangat yang sama seperti saat pertama kali bertemu. Dan aku tahu, pria yang menyelamatkanku di bawah reruntuhan gedung itu, masih menjadi pahlawan dalam hidupku sampai sekarang. Di hari Aditya menyelamatkanku, aku tidak hanya diselamatkan nyawanya. Aku mendapatkan kehidupan baru, budaya baru, dan keluarga baru. Aku, yang dulu hidup dengan selalu tegang karena beban sebagai tulang punggung keluarga, kini akhirnya merasakan ketenangan dalam keluarga. Aku menyadari setiap hari bahwa cinta bukan hanya sekadar perasaan, tetapi kekuatan untuk memikul dan mengatasi hidup bersama. Begitulah, aku terus menjalani kebahagiaan dalam rasa syukur, merenungkan bagaimana takdir yang dimulai dari momen keputusasaan telah menyelamatkan hidupku, dan bagaimana aku telah tumbuh di tanah baru bernama Indonesia. Erika, kau ingat hari pertama kita bertemu? Tanya Aditya sambil mengangkat gelas anggurnya di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-15. Bagaimana bisa aku lupa? Hari itu adalah titik balik dalam hidupku, jawabku dengan penuh perasaan. Kau ingat saat kau membuka mata, keringatku menetes di wajahmu, kata Aditya sambil tertawa. Iya, awalnya kukira hujan, aku tersenyum mengenangnya. Saat itu, begitu melihat matamu, aku berpikir aku harus melindungimu. Dan sampai sekarang, setiap hari aku masih berpikir begitu, tatapan Aditya menjadi serius. Adit, kau benar-benar pahlawan superku, kataku sambil menggenggam tangannya erat. Malam itu, kami mengenang masa lalu dan memimpikan masa depan. Melihat Maya dan Banyu tumbuh dan mandiri. Melihat kami menua bersama. Dan menceritakan kisah pertemuan istimewa kami pada cucu-cucu kami. Hidup adalah perjalanan yang tidak terduga. Aku tidak pernah membayangkan akan tinggal di Indonesia, menikah dengan pria Indonesia, atau membesarkan anak-anak dalam dua budaya. Tetapi sekarang, aku merasa bersyukur atas semua ini. Aku belajar bahwa hidup terkadang bisa menimpa kita seperti gedung yang runtuh, tetapi di dalamnya selalu ada tangan yang akan menolong kita. Aditya adalah tangan itu untukku, dan aku tidak melepaskannya. Dan pilihan itulah yang membawaku ke sini, ke kebahagiaan yang utuh. Mari kita bersama selamanya ya, Adit. Selamanya, bisikku pada akhirnya. Selamanya, Erika, jawab Aditya. Dan kami tahu, itu bukan sekadar janji, tetapi kenyataan yang sudah kami jalani.